Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan eh, membuat tutorial eh, terkait analisis structural equation modeling, eh, partial least square atau kita bilang SEM-PLS menggunakan Smart PLS. Adapun saya akan menjelaskan isi dari buku ini dan eh, memberikan tutorial bagaimana kita menyelesaikan persoalan penelitian dalam uh, psikologi ya. Mungkin nanti di akhir uh, teman-teman bisa mendownload ya uh, buku ini nanti di link di bawah ini, di bawah uh, di bagian keterangan YouTube ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya akan menjelaskan uh, terkait SEM ini terlebih dahulu ya. SEM ini merupakan metode analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel, baik yang dapat diukur secara langsung atau kita sebut dengan variabel manifest maupun tidak dapat diukur secara langsung, yaitu variabel laten. Ya. Dalam penelitian psikologi, SEM sangat relevan karena banyak konstruk psikologis bersifat abstrak dan hanya dapat direpresentasikan melalui indikator-indikator tertentu. Oke, kenapa kita pilih PLS? PLS ini merupakan pendekatan SEM berbasis varians, ya, yaitu varians SEM yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan prediktif model. PLS tidak hanya berorientasi pada pengujian teori, tetapi juga pengembangan model yang memiliki daya jelaskan dan daya prediksi yang baik. Dalam uh, kasus kali ini saya akan menjelaskan terkait model SEM seperti ini, ya. Apakah kita akan menguji hipotesis K, apakah stres kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja, ya. Kepuasan kerja juga apakah secara langsung berpengaruh terhadap kinerja, apakah kepuasan kerja memediasi stres kerja terhadap kinerja. Jadi mungkin kira-kira modal yang akan kita analisis adalah contohnya sebagai berikut. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu nanti ya. Uh, ini kira-kira data latihan kita ya. Uh, jadi untuk stres kerja itu ada 5 indikator ya, dan kepuasan kerja ada 5 indikator, dan kinerja diukur oleh 5 indikator ini. Uh, sebelum kita menyelesaikan persoalan ini di dalam SEM, kita harus tahu apa itu model pengukuran atau disebut dengan outer model. Ya. Model pengukuran atau outer model menjelaskan hubungan antar variabel laten dan indikator-indikatornya. Evaluasi outer model bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mampu merepresentasikan konstruk laten yang diukur. Dalam SEM-PLS, evaluasi outer model meliputi ini, validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk ya. Lalu model strukturalnya ya, kalau tadi antar variabel laten dan indikator-indikatornya. Lalu kalau model struktural adalah model yang menggambarkan hubungan kausal antar variabel laten dalam model penelitian. Jadi dalam evaluasi dalam inner model itu kita akan menjelaskan terkait koefisien jalur, koefisien determinasi, R square, ukuran efek ya, F kuadrat, dan relevansi prediktif yaitu Q kuadrat. Nanti akan kita laporkan eh,
di dalam penelitian kita. Oke, ini kira-kira model penelitian kita ya. Nah, jadi ada tiga variabel laten, yaitu stres kerja, kepuasan kerja sebagai mediasi, variabel mediasi, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen ya. Oke, ini indikator kerja ya. Ini stres kerja, indikator stres kerja adalah ini ya. Stres kerja didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang muncul akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan tersebut. Stres kerja dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi individu terhadap tekanan dan beban kerja yang dialami. Jadi indikator stres kerja adalah sebagai berikut. Ini contohnya misalnya beban kerjaan berlebihan, tekanan waktu menyelesaikan pekerjaan, dan seterusnya. Lalu kepuasan kerja diukur oleh ini ya, indikator-indikatornya. Lalu kinerja karyawan bisa diukur oleh ini. Lalu kita membuat hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis ya. Nah, pada kasus ini contohnya ya. Hipotesis satu yang kita pertimbangkan adalah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu, stres kerja berpengaruh kepada kinerja karyawan. Dan hipotesis terakhir itu adalah kepuasan kerja memediasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, kira-kira modelnya adalah sebagai berikut, ya. Jadi, menggunakan skala pengukuran Likert 5 tingkat, yaitu 1 sampai 5 ya. 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Ini contohnya, indikatornya, ya, indikator kuesioner pertanyaannya. Jadi stres kerja diukur oleh indikator beban kerja, tekanan waktu, konflik, dan seterusnya. Begitu juga dengan kepuasan kerja, gaji, lingkungan kerja, atasan, rekan kerja, pengembangan karir, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa download aja nanti buku ini, ya, modul ini eh, di kolom eh, keterangan di YouTube ini. Oke, ini nanti Bapak Ibu download aja ya, akan saya coba untuk membuat prosesnya dari awal ya. Uh, Mungkin ini tadi udah selesai saya buat ya. Ini saya buat ulang ya. Misalnya latihan 2. Oke. Misalnya datanya ini ya. Nah, ini kita buka Notepad, kita import datanya, kita ini, lalu kita save. Nah, ini kebetulan udah saya save. eh Datanya namanya latihan 1 ya. Jadi nggak perlu lagi saya save. Saya import data ya. Lalu latihan 1, ini bagus ya semuanya. Kita import ya, back ya. Lalu kita create model PLSM. Nah, ini kita buat latihan 2. Kita buat nama variabelnya. Variabel
latennya. Yang pertama tadi stres kerja. Stres kerja. Lalu kinerja. Satu lagi tadi kepuasan kerja. Oke. Tadi stres kerja diukur oleh 5 indikator ini. Jadi kita tinggal pindahkan aja kemari. Ini kita blok kepuasan kerja dan kinerja sebagai berikut. Lalu kita tarik garis ya. Tadi karena hipotesisnya apakah stres kerja mengaruhi kinerja, kepuasan kerja terhadap kinerja, dan stres kerja memediasi eh, kepuasan kepuasan kerja memediasi stres kerja terhadap kinerja. Lalu stres kerja apakah ada juga hubungan secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Oke, ini sudah selesai modelnya ya. Lalu tinggal kita calculate dan kita untuk melihat author model kita klik tadi calculate lalu pilih PLSM algorithm. Oke, ini hasilnya. Kita lihat di sini auto loadingnya semua di atas 0,7, artinya validity dari indikator-indikatornya sudah baik ya. Nah, nanti ini akan kita laporkan di dalam laporan penelitian kita. Nah, ini bisa kita import Excel, lalu kita ekspor. Nah, ini bisa kalau di dalam latihan ini udah saya simpan ya. Eh, Latihan satu bootstrapping saya buat namanya. Jadi nggak perlu saya simpan lagi ya. Lalu untuk mengetahui inner modelnya ya atau hubungan model strukturalnya ya, kita bootstrapping satu. Oke, ini. Ah, lalu bisa kita save ya. Juga Excel-nya kita ekspor. Nah, di sini saya buat tadi di bootstrapping ini satu tadi yang sebelumnya yang PLS algorithm saya tulis adalah outer model. Bootstrapping inner model. Oke, untuk mendapat key kuadrat atau key kuadrat prediknya itu di dalam SEM PLS Smart PLS kita gunakan ini PLS predict ya. Lalu start calculation. Oke, karena untuk mendapatkan nilai key kuadrat. Nah, nanti di sini kita bisa peroleh nilai key kuadrat prediknya. Nah, nanti baru kita pindahkan ke dalam pelaporan kita. Nah, jadi nanti buku ini bisa teman-teman dapatkan ya nanti di bagian keterangan YouTube ya. Teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Atau ingin mendapatkan buku lainnya, Bapak Ibu bisa juga download ya di situ. Nah, ini contoh buku analisis data. Boleh Bapak Ibu silahkan download ya. Karena nanti akan saya sediakan paket untuk bisa download semuanya dan hanya bagian ini. Nah, kalau download semuanya nanti apabila saya update buku di sini masih tetap bisa memperoleh buku-buku lainnya. Oke.
kita lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut ke author modelnya ya. Kita ingin melaporkan uji validitas konvergen ya. Yang pertama kita lihat author loading. Nah, author loading ini menunjukkan kekuatan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Nilai author loadingnya itu harus di atas 0,7. Kalau 0,7 sangat baik ya. Tapi kalau kata Her, kalau misalnya di antara 0,4 sampai ke atas ya sampai 0, di antara 0,4 dan 0,7 sebenarnya masih bisa diterima juga ya. Nah, asal nilai AV-nya itu memenuhi. Nah, namun di dalam contoh kita kali ini nilai auto loadingnya itu sudah sangat baik ya. Berarti semua diterima. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 0,5 boleh kita eliminasi. Nah, di sini kita lihat semua sudah di atas 0,7 ya, Pak Ibu ya, nilai auto loadingnya. Jadi hasil evaluasinya auto loading menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kinerja, kepuasan kerja, stres kerja memiliki nilai di atas 0,7. Nah, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid secara konvergen. Oke. Lalu pelaporan kedua, kita tunjukkan adalah nilai AV ya. Jadi kalau dinilai bootstrapping tadi, untuk melihat auto loading, kita klik ini. Hmm. Dia akan mengarahkan ke nilai auto loadingnya. Ya, sorry, ini di bootstrapping ya. Dia harus di author model. Nih, auto loading. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja. Oke, kita lihat semua sudah masih hijau semua ya, sangat baik. Ya. Nah, lalu kalau kita ingin melihat nilai AV, ya, kita lihat di sini. Construct reliability and validity. Klik, dia ada di sini. Nah, jadi cukup ambil aja yang ini, bagian ini, Bapak Ibu. Yang lainnya ini bisa uh, untuk laporan dihapus, ya. Cukup ini aja kita laporkan. AV 0,5 valid ya. Ini semua sudah di atas 0,5, berarti semua uh, indikator kepuasan kerja, kinerja, dan stres kerja itu valid ya. Jadi AV menunjukkan proporsi varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Jadi konstruk dari kepuasan kerja, kinerja, dan stres kerja itu valid. Jadi hasil pengujian average variance extracted menunjukkan bahwa seluruh variabel laten dan model penelitian memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai AV masing-masing 0,6 hingga 0,791 ya. Nah, dan paling kecil ini. Tapi masih di atas 0,5. Lalu pelaporan selanjutnya adalah uji reliabilitas konstruk. Nah, tadi kan di author model kan ini ada. Nah, ini tinggal di sinilah untuk menghitung reliabilitasnya bisa kita gunakan Cronbach Alpha dan Composite Reliability dalam pelaporan. Di sini alpha Cronbach-nya kalau di atas 0,7 itu reliable ya. Sebenarnya kalau 0,6 sama 0,69 itu cukup reliable masih juga bisa dipakai. Kita lihat udah di atas 0,7 semua ya. Berarti sudah baik. Nah, ini artinya hasil pengujian reliabilitas menggunakan alpha Cronbach ya menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dengan nilai alpha Cronbach sebagai berikut. Kepuasan kerja 0,879 dan ini juga 0,934 dan stres kerja 0,14.
sehingga kita bisa lanjut cek di eh, composite reliability-nya. Nah, jadi karena sudah di atas 0,7, seluruh nilai tersebut berada di atas batas ambang minimumnya 0,7, sehingga disimpulkan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi responden di dalam penelitian ini eh, sudah sangat sungguh-sungguh dalam mengisi eh, kuesioner yang Bapak Ibu berikan, teman-teman berikan juga. Oke, ini nilai kompositnya juga harus di atas 0,7 ya. Nah, ini sudah terlihat di atas 0,7 semua ya. Nah, ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan composite reliability menunjukkan bahwa seluruh variabel laten dalam model penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Nah, oke, tadi dua pelaporan sudah terpenuhi ya. Yang pertama tadi validitas konvergennya, ya. Yang kedua adalah reliabilitas konstruk sudah kita uji, ya. Yang ketiga untuk outer model kita harus menguji validitas diskriminan. Nah, uji validitas diskriminan ini kita bisa menggunakan beberapa metode, yaitu kriteria Fornelleker yang pertama, yang kedua bisa kita menggunakan HTMT. Kalau di Fornelleker ini kita cukup lihat ini ya, teman-teman ya, diagonalnya saja ya. Nah, kita bandingkan kalau diagonalnya itu kita bandingkan dengan sisi kirinya, kalau dia lebih besar, maka uji validitas diskriminannya sudah baik ya. Artinya masing-masing konstruk laten lebih besar dibandingkan nilai AV-nya, artinya disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan dan mampu membedakan secara empiris satu sama lain. Hmm. Karena kita lihat di sini sudah lebih kecil ya eh, daripada sisi sebelah kiri. Kalau Fornelleker cara penilaiannya adalah seperti itu. Lalu bisa kita lihat juga dengan HTMT-nya. Kalau nilai HTMT-nya itu di bawah 0,9 maka dikatakan valid ya. Kalau di bawah 0,85 itu sangat baik. Nah, ini kita lihat sudah di bawah 0,85. Artinya sangat baik ya. Nah, jadi hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan HTMT menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT sangat baik ya. Dengan demikian disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian memiliki validitas diskriminan yang sangat baik dan mampu dibedakan secara empiris satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah model fit ya. Evaluasi model fit bertujuan untuk menilai kesesuaian model penelitian secara keseluruhan terhadap data yang digunakan. Biasa kita gunakan adalah SRMR ya. Kalau di bawah 0,08 model fit apabila di uh, estimated dan satu rated modelnya itu di bawah 0,08. Kita lihat di bawah 0,08 ya karena 0,64 ya. Dan sebenarnya di bawah 0,1 juga masih bisa diterima. Berdasarkan hasil ini, ya disimpulkan, dinyatakan fit dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Jadi keputusan dari evaluasi outer model kita, ya, yang pertama seluruh konstruk memenuhi validitas konvergen, juga memenuhi reliabilitas dan memenuhi validitas diskriminan. Nah, lalu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uh, menghitung inner modelnya, mengevaluasi inner modelnya. Nah, di dalam inner model, ya, kita akan melaporkan nilai koefisien determinasi R square, ya, lalu koefisien jalurnya, apakah
searah atau tidak, ya. Efek size, predictive key kuadrat, dan uji signifikansinya. Nah, ini yang akan kita laporkan di sini. Nah, ini diperoleh dari mana? Oke. Untuk nilai R square masih bisa kita peroleh di sini, di nilai author model. Ya, ini. Nah, ini tinggal kita copy. Ya. Lalu F square kita peroleh di sini. Nah, ini tinggal kita copy. Ya, nilai F square. Lalu untuk memperoleh nilai Q kuadrat, tadi kalau di sampel S tadi hasilnya yang kita peroleh dari sini ya. Sorry. Ya, nih. PLS predict ya. Ah, ini yang saya simpan di sini. Kita ambil dari sini. MV prediction summary. Oke, tinggal bagian ini aja kita ambil. Lalu kita pindahkan dalam laporan. Nah, ini dia. Nah, lalu uji signifikansi hubungan, itu bisa kita peroleh dari sini. Di nilai bootstrapping. Oke. Ini untuk nilai masing-masing ya. Ini untuk nilai mediasinya. Ah, ini secara keseluruhan ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini aja kita copy, lalu kita pindahkan kemari. Ah, oke. Hasil ini tadi dapat dari hasil olahan itu ya. Nilai R square-nya ya, punya pengaruh apa dia? Kalau dia di atas 0,75 kuat, 0,5 sampai ini sedang, dan ini lemah ya. Kita lihat ini ya, beberapa kalau kinerja R square-nya itu adalah sedang ya, sedangkan ini cukup lemah ya, kepuasan kerja. Jadi hasil evaluasi koefisien determinasi R square menunjukkan bahwa variabel stres kerja mampu menjelaskan 46,1% variasi pada variabel kepuasan kerja yang termasuk dalam kategori pengaruh lemah sehingga mendekati sedang, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Sementara itu, variabel stres kerja dan kepuasan kerja secara simultan mampu menjelaskan 57,2%, ya, variasi pada variabel kinerja yang termasuk dalam kategori pengaruh sedang. Nilai A square adjusted yang tidak jauh berbeda dari nilai A square pada kurva variabel menunjukkan bahwa model struktural memiliki tingkat kestabilan dan daya jelaskan yang baik. Oke, kita lihat koefisien jalurnya, pad coefficients ya. Jadi kalau misalnya di uh, outer model kita bisa lihat di pad coefficientnya. Ini. Ini tinggal kita pindahkan ya. Kepuasan kerja, koefisien jalurnya kita lihat ke kinerja itu positif, dan ini juga positif, dan ini juga positif. Jadi semuanya itu memiliki hubungan yang positif. Oke. Jadi hasilnya adalah secara keseluruhan karena ini semua positif. Ya, kalau koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel
dalam model memiliki kekuatan pengaruh yang moderat sehingga hingga kuat dan layak untuk diuji lebih lanjut melalui uji signifikansi. Nah, lalu tadi nilai F square-nya ya, kalau di atas 0,35 besar ya, kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ya. Ini kita uji ya. Kepuasan kerja terhadap kinerja ya. Kontribusinya nilainya 0,195 ya. Artinya masih di antara rentang ini, berarti kontribusinya sedang. Ini stres kerja kepada kepuasan kerja itu besar ya. Sedangkan stres kerja dan kinerja itu di antara rentang ini sedang ya. Jadi hasil pengujian efek size menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja memiliki nilai F square sebesar 0,195 yang termasuk dalam kategori pengaruh sedang, ini kuat ya, dan ini sedang juga. Jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa stres kerja memiliki kontribusi yang kuat terhadap kepuasan kerja dan kontribusi moderat terhadap kinerja, baik secara langsung maupun melalui kepuasan kerja. Lalu kita lihat kuadratnya, ya. Q-square-nya, nilai Q-square digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model penelitian, ya. Kalau dia lebih besar nol, dia memiliki relevansi prediktif yang baik, ya. Kalau dia negatif, dia tidak memiliki relevansi prediktif. Kita lihat semua positif ya. Ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa struktural yang dibangun memiliki relevansi prediktif yang baik dan mampu memprediksi indikator-indikator endogen secara memadai dalam konteks penelitian ini. Oke, kita uji signifikansinya ya. Eh, kita lihat nilai p-value-nya aja. Kalau di bawah 0,05 maka hipotesis diterima ya. Artinya kepuasan kerja terhadap kinerja itu berpengaruh signifikan. Eh, Jadi hasil uji signifikansi menggunakan metode bootstrapping menunjukkan bahwa semua hubungan antar variabel dalam model ini terbukti signifikan. Kepuasan kerja terbukti berpengaruh terhadap kinerja yang terlihat dari T statistik ya 0,3974 dan p-value 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka kinerja juga cenderung meningkat. Begitu juga dengan ini, semakin tinggi tingkat stres kerja sangat berkaitan dengan perubahan kepuasan kerja. Dan stres kerja juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja. Nah, dengan demikian, seluruh hubungan antar variabel dalam penelitian ini terbukti signifikan dan model yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara stres kerja, kepuasan kerja, dan kinerja. Jadi dari hipotesis kita tadi, ini diterima, dan ini diterima. Jadi H1, H2, H3 diterima. Lalu kita lihat apakah H4 ini terima mediasinya? Kepuasan kerja memediasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, untuk memperoleh ini kita peroleh dari sini juga ya, dari eh, bootstrapping. Nah, total indirect efeknya bisa kita lihat. Ini tinggal kita copy ya. Nah, yang ini ya. Yang ini aja kita tengok p-value-nya ya di bawah 0,05 ya, berarti berpengaruh signifikan. Nah, jadi pelaporannya bagaimana? Seperti ini.
Hasil pengujian mediasi menggunakan Smart PLS menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung stres kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja terbukti signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T statistiknya 4,011 yang lebih besar daripada 1,96 dan nilai p-value-nya 0,00 lebih kecil dari 0,5. Artinya, kepuasan kerja benar-benar berperan sebagai variabel perantara dalam hubungan antara stres kerja dan kinerja. Dengan kata lain, stres kerja mempengaruhi kinerja tidak secara langsung, tetapi juga melalui perubahan tingkat kepuasan kerja. Semakin tinggi atau rendah stres kerja yang dirasakan, hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja yang pada akhirnya berdampak pada kinerja karyawan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, ya. Eh, untuk dapat memperoleh link ini secara langsung ya, memperoleh file ini secara langsung bisa nanti di download di link di bawah eh, keterangan pada video YouTube kali ini. Oke, sekian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya eh, dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.